nggak nanya kan nanti ibu nggak dapet apa yang dibutuhkan ibu tanya gitu ya. Nanti saya pengen nanya ya Bu. Ya nanti dulu ya. Tentang baris ya Bu. Ya, ya boleh. Baik. Ayat 31 Bu ya. Iya. Munibina ilaihi watakuhu aqimus sholata wala takunu minal musyrikin. Baik Bu. Dalam keadaan kembali kepadanya, itu kembali kepada Allah Bu ya. Siapa orang-orang musyrik Bu ya. Dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik Bu ya. Nah jadi ini namanya taubat Bu ya. Jadi ibu, orang musyrik juga kalau taubat diterima taubatnya Bu ya, diterima taubatnya. Kalau enggak taubat dia selamanya musyrik, dia bisa masuk tidak bisa masuk surga begitu ya. Nah, jadi orang-orang musyrik juga sekarang kan alhamdulillah banyak Bu ya, kalau kita nonton di YouTube Bu ya, banyak orang-orang kafir masuk Islam. Alhamdulillah itu dapat apa? Dapat hidayah gitu ya. Nah, jangan sampai kita ketinggalan udah Islam dari lahir tapi pemahaman Islamnya nol. Iya lah Bu, maaf Bu ya, kalau Mbak Ibu masih mending Bu ya, dari dulu masih mau ngaji, cuman ngajinya itu datang pergi Bu ya, datang pergi gitu ya. Ya kita, jadi karena nyari duit Bu ya, Ibu. Iya. Ya memang duit perlu Bu ya, ibadah nyari ilmu juga perlu. Nyari ilmu itu ibadah Bu ya. Ibadah untuk apa? Untuk bekal ke akhirat ya. Nyari ilmu itu ibadah, bekal untuk ke akhirat. Sebab kehidupan kita kalau nggak pakai ilmu Bu ya, tidak akan bisa tercapai segala-galanya. Kita pengen ke surga nggak bisa tercapai ya tanpa ilmu. Ilmu itu harus bisa disari, tidak ada bisa ilmu datang sendiri. Paham Bu ya? Kalau dulu suka ada yang denger nggak ilmu laduni? Siapa yang pernah dengar ilmu laduni? Ilmu laduni itu bukan ilmu haidiyah ilmu sendiri Nabi Haidiyah. Nah, tidak Bu ya. Tidak Bu ya, jadi tidak ada yang namanya ilmu laduni, itu tidak ada. Sebab ilmu itu harus dilalui Bu ya, didapat dengan belajar gitu ya. Enggak ujuk-ujuk enggak ujuk-ujuk orang itu tahu-tahu pintar, tahu-tahu bisa tanpa belajar. Kalau Rasulullah kan wahyu ya. Kalau Rasulullah kan wahyu, tahu-tahu ujuk-ujuk pintar, tahu gitu ya. Karena wahyu. Lah kalau kita siapa yang mau ngasih wahyu? Yang ada wahyu kali dari setan Bu. Gitu Bu ya. Jadi Ibu, ilmu itu harus dicari gitu ya. Untuk apa? Untuk kebahagiaan di akhirat gitu Bu ya. Ibu nyari duit untuk kebahagiaan di dunia kan. Nah, Ibu nyari ilmu ibadah juga untuk kebahagiaan di akhirat gitu kan Bu ya. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia keduanya harus dengan ilmu ya. Ilmu ilmu. Iya. Ingin bahagia di dunia harus dari ilmu dunia. Ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu akhirat. Jadi dua-duanya harus disari gitu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi kita tobat Bu ya dengan apa? Itu bertakwa Bu ya. Ini mengulas Bu ya. Bertakwa udah Bu ya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Semuanya Bu ya, semuanya gitu ya. Kalau ibadah wajib Bu ya, semuanya tapi semampunya Bu ya. Semampunya. Kalau contohnya salat ya, salat kan semampunya. Tapi wajib kan? Walaupun lagi sakit wajib salat gitu ya. Walau lagi pergi wajib salat. Itu kan harus pakai ilmu. Nah, tanpa ilmu kan dari dulu iya, padahal nggak tahu kan salat jamaah qashar nggak tahu, salat pergian nggak tahu, rukun salat nggak tahu, sunah-sunah salat nggak tahu, yang penting sholat. Kan yang penting sholat kan gitu. Ilmunya kagak tahu, yang penting nggak tahu rukunnya, nggak tahu sunah-sunah, yang penting sholat gitu ya. Kenapa? Karena sholatnya apa Bu? Taklid ya. Ikut aja kan gitu ya. Nah, jadi ya udah
ikut aja, nggak tahu yang mana rukun, nggak tahu yang mana sunnah Bu, yang penting kita ikut sholat kan gitu, jelas Bu ya. Nah itu sholat juga harus pakai ilmu supaya sholatnya diterima, tahu rukunnya, tahu apanya, tahu sunnahnya gitu, tahu kewajibannya gitu Bu ya. Nah jadi bertakwa itu begitu ya. Kemudian kalau meninggalkan meninggalkan larangan itu mutlak Bu ya. Meninggalkan larangan itu mutlak Bu ya, tidak bisa ditawar-tawar ya. Kalau bebek haram ya haram mutlak Bu ya, nggak ada alasan ya. Kalau bangke haram ya haram, nggak ada alasan. Tapi kalau bangke ada alasan. Waktu zaman Nabi Bu ya, ada seseorang karena memang saking miskinnya Bu ya, ada yang memungut bangke ayam Bu ya, bangke ayam. Terus seseorang datang kok ya, kalau nggak salah sahabat siapa gitu ya. Terus dia lagi masak ayam, kemudian ayam mati itu gitu ya, ayam mati Bu ya, ayam mati. Terus si sahabat itu minta, terus kata si orang itu, ini haram untuk engkau gitu ya, haram untuk engkau. Kenapa? Karena bangke ini halal untuk kami karena memang kami miskin, nggak ada yang dimakan gitu ya, nggak ada yang dimakan. Nah, tapi kalau kita mah insya Allah Bu ya, kalau tahu itu bangke mah nggak bakalan dimakan Bu ya. Tapi insya Allah juga pada saat ini mah Bu ya, walaupun semiskin-miskinnya orang pada saat ini Bu ya, mungkin sehari sekali mah masih bisa ketemu makanan Bu ya. Alhamdulillah gitu Bu ya. Nah gitu. Jadi Ibu janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik ya. Musyrik itu apa? Menyembah selain Allah, itu namanya musyrik Bu. Itu kalau menyembah selain Allah itu yang disembahnya togut gitu ya. Apa aja semua, banyak sekali kemusyrikan itu Bu ya. Banyak sekali kemusyrikan itu harus ditinggalkan mutlak Bu ya. Kemusyrikan harus ditinggalkan mutlak. Kenapa? Karena orang yang musyrik itu menggugurkan Islam Bu ya, menggugurkan Islam gitu Bu ya. Pemanya Ibu ibadahnya udah banyak Bu ya, dari balik gitu ya, sampai saat ini Ibu ibadah terus, tiba-tiba Ibu musyrik. Nah itu menggugurkan semua keislamannya Bu ya, jadi semuanya gugur Bu ya, semuanya gugur gitu. Habis ya Bu? Iya habis ya. Jadi hati-hati dengan musyrik Bu ya, paham tuh? Nah sekarang ya kebakar itu amalnya kebakar semua gitu Bu ya. Jadi habis Bu ya, habis apanya? Habis pahalanya, habis amalnya. Terus begitu musyrik langsung habis amalnya dan keluar dari Islam. Paham tuh ya? Nah kemudian banyak orang Islam pada saat ini, memang banyak orang Islam musyrik, ngaku Islam tapi musyrik. Ya contohnya ngelarung-larung ke ke laut gitu ya, terus nyadar-nyadar di gunung, itu kan musyrik Bu ya. Nah itu musyrik gitu. Walaupun dengan doanya doa Quran Bu ya, doanya pakai doa Quran. Tapi melarung-larung itu hukumnya musyrik ya. Itu jangan ngikutin nenek moyang gitu ya. Gitu, jangan ngikutin nenek moyang gitu. Dulu saya pernah Bu ya, ada orang yang melarung gitu, saya tanya kepada ustadz ya, bilangnya apa ustadznya? Itu kan melestarikan budaya, melestarikan tradisi. Jawabnya begitu. Enggak Bu ya, tidak boleh. Kesyirikan tidak boleh dilestarikan. Itu jawaban ustadz begitu Bu ya. Saya bingung ustadz jawabnya begitu. Iya, yang melarung itu katanya melestarikan tradisi gitu ya. Gitu. Tidak juga yang jawabannya gini Bu, saya pernah tanya. Nah, amalum niat aja, gimana itu kadang. Sekarang ini Bu ya, niatnya baik Bu ya, tapi jalannya juga harus baik. Niatnya itu ngelarung, niatnya baik kan, nggak mungkin kalau dia nggak niat baik, nggak mungkin dia ngelarung gitu ya. Tapi iya. Ngempanin ikan katanya. Apa katanya? Ngempanin ikan. Innalillahi Bu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bu ya Ibu. Kalau alasan ngempanin ikan di laut Bu ya, di laut itu ikan itu udah banyak makanan dicari sama Allah, kecuali memang kalau ngempanin ikan di kolam gitu Bu ya. Dan juga kalau ngempanin ikan di kolam kan nggak mungkin pakai nggak mungkin pakai larungan kan gitu Bu ya.
Jadi tidak Bu ya, jangan mengatasnamakan apa Bu? Hah? Alasan. Iya. Nyari Melestarikan. Kayak kita termasuk musik terus amalnya hilang semua ya Bu. Hilang lah Bu. Loh, ya malah semua. Kenapa Ibu? Kenapa? Karena nggak belajar. Karena nggak belajar. Karena nggak belajar. Iya. Makanya utulillah minallah gitu ya, nuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Ilmu apa? Ilmu agama Bu ya. Sebab salah dari ilmu agama. Tenang, waktu melasin, penting tobat. Tobat ya. Kan tobat jauh wes. Ya, jadi yang udah ditunggu tobatnya sama Allah Bu ya. Yang udah ditunggu sama tobatnya sama Allah gitu. Contohnya Umar bin Khattab, kurang apa itu musiknya Umar bin Khattab ya, sampai ngubur anaknya hidup Bu ya. Gitu, sampai ngubur anak hidup. Kenapa? Ngikutin apa? Dia malu punya anak perempuan itu ya. Nah, jadi Ibu, orang musyrik kalau tobatnya taubatan nasuha diterima sama Allah. Jadi manusia Bu, pada saat ini manusia yang banyak maksiat itu sama Allah ditunggu apa? Ditunggu tobatnya. Gitu Bu ya. Jangan mentang-mentang maksiat tapi subur terus, maksiat tapi kaya terus, maksiat tapi lancar terus rezekinya gitu Bu ya. Enggak tobat gitu Bu ya. Ya nomor 31. Ya, jadi gitu Bu ya. Jadi apa Bu? Bertakwa kepadanya, yaitu kepada Allah Bu ya. Dirikan sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau udah sholat Bu ya, kalau udah mengerjakan semua perintah, jangan musyrik lagi. Paham tuh Bu ya? Termasuk orang, jangan termasuk orang-orang musyrik. Jadi jangan musyrik lagi Bu ya. Ibu, maaf Bu ya, maaf banget Bu ya. Ibu di sini Bu ya, di Kalimati Bu ya, banyak pengajian kan. Ada nggak yang menyampaikan tentang kemusikan, tentang kebidahan, tentang kurofat, ada nggak? Gitu Bu ya. Mempelajari sholat, mempelajari wudhu. Ya. Gitu Bu. Nah, oleh karena kita bersyukur Bu ya, kita bersyukur apa Bu, bisa mempelajari, mengkaji Al-Qur'an yang memang Al-Qur'an inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dipelajari gitu Bu ya. Kenapa? Kan Al-Qur'an itu petunjuk. Nah, petunjuk kalau kagak dipelajari mana bisa jadi petunjuk? Yang ada musik melulu kan? Nah, baik, ayat 32 sekarang Bu ya. Iya Bu. Minal ladina faroku dinahum wa kanu sya'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Baik Ibu. Nah Ibu, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka Bu ya, dan jadilah mereka beberapa golongan. Nah Ibu, orang-orang memecah agama itu Bu ya, jadi yang sesungguhnya agama Islam Allah itu sudah menciptakan manusia itu disuruh hanif ya, disuruh lurus tuh ya, disuruh hanif, disuruh lurus, yaitu ngikutin agama Ibrahim Bu ya. Nah, tapi Ibu pada saat ini Bu ya, banyak kan Bu ya, banyak berbeda-beda, banyak berpecah belah. Kenapa? Karena tidak mengikuti Al-Quran Al-Hadis gitu ya, mengikutinya kebanyakan tradisi gitu ya, ngikutin tradisi, ngikutin budaya. Jadinya apa Bu? Nah, jadinya pecah belah. Kata ini maaf ya, kata agama ya, nggak boleh ngerokok, haram, hukumnya ngerokok. Nah, kata mereka rokok halal kan gitu ya. Nah jadi begitu, jadi agamanya itu istilahnya sepertinya nggak dipakai. Kenapa? Orang nggak ada larangan kok, agama ngerokok di Al-Quran nggak ada larangan khusus ngerokoknya, emang nggak ada larangan. Allah itu nggak memperhatikan satu-satu larangan Bu ya, ini rokok haram, enggak Bu ya, tapi yang membahayakan ya pasti itu haram. Ayam tuh Bu ya, macam-macam lah Bu ya. Ya iya gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu, kenapa jadi berpecah belah, jadi bergolongan-golongan? Karena berbeda
pemahamannya itu Bu ya, pemahamannya ya, pemahamannya yang berbeda-beda gitu ya. Jadi berpecah belah. Jadi bergolongan-golongan. Nah, Ibu dari setiap golongan itu mengaku dirinya benar, mengaku golongannya benar. Walaupun maaf Bu ya, walaupun yang selawatan joget-joget Bu ya, itu ngakunya benar Bu ya. Karena kalau kata mereka enggak benar itu enggak mungkin dilaksanakan gitu ya. Terus selawatan pakai pakai musik gitu ya, joget-joget kan banyak sekarang di YouTube Bu ya. Nah, kata mereka benar kan? Iya, kata mereka benar, tapi tidak ada tuntunan dalam agama. Paham tuh ya? Jelas Ibu. Makanya masing-masing golongan merasa benar gitu. Jelas Ibu ya? Nah, masing-masing golongan merasa benar. Jadinya banyak banyak pecah belah. Akidah juga berbeda-beda Bu ya. Akidah juga berbeda-beda. Jangan dikira akidah sama Bu ya. Akidah kita akidah kita yang dipelajari Bu ya, banyak lah Bu ya. Umpamanya maulid kita enggak, bahasa selawatan, nyanyi-nyanyi kita enggak gitu Bu ya. Terus mengatakan Allah ada di ada di mana-mana kita enggak, kita mengatakan Allah ada di langit ya. Ada yang mengatakan Allah tidak bertempat, kita tidak, kita tetap Allah ada bertempat gitu ya. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, saya mah nggak penting Allah ada di mana, yang penting Allah ada. Itu perkataan-perkataan itu semuanya tidak boleh kita katakan gitu ya. Tapi ada kan? Nah, itu yang bikin pecah belah. Gitu ya, itu yang bikin pecah belah ya. Sehingga berapa? Sehingga menjadi 73 golongan. Nanti di sini ada Bu ya. Nah, jadi Bu ya, kata Nabi, yang benar yang mana? Golongan yang mana? Yang benar itu golongan yang mengikuti sunnahku ya, yang mengikuti sunnah Nabi gitu Bu ya, mengikuti Al-Quran As-Sunnah gitu. Itu yang benar gitu Bu ya, kata siapa? Kata Nabi. Nah, sekarang kalau umpamanya joget-joget pakai musik, ada nggak dari Nabi? Nggak ada kan. Selawatan pakai musik ada dari Nabi? Nggak ada kan. Baca Al-Quran pakai musik ada nggak dari Nabi? Tapi kan mereka bilang bener kan. Kenapa? Karena di sini juga Allah mengatakan ya, masing-masing golongan mengaku benar kan gitu. Yang yang baca Al-Quran pakai musik juga mereka bilang bener kan. Kalau mereka bilang nggak bener mah nggak mungkin mereka baca Al-Quran pakai musik gitu kan. Nah, baca selawatan pakai musik ya, kata mereka bener kan. Kalau nggak bener nggak mungkin mereka selawatan pakai musik. Tapi Nabi pernah nggak selawatan pakai musik gitu aja. Paham tuh? Nah, itulah yang bikin pecah belah. Jelas Ibu ya? Masing-masing mencari kebenaran. Masing-masing mencari kebenaran. Nggak benar gitu. Iya, tapi kebenaran itu Bu ya, kita harus ngikutin Rasulullah gitu. Karena yang diikutin sama kita itu Rasulullah gitu ya. Kalau Rasulullah mengerjakan, ayo kita kerjakan ya. Nah, kalau Rasulullah nggak ngerjakan, kita jangan kerjakan. Walaupun itu kata mereka baik dan diikutin, maksudnya jangan diikutin. Jelas Ibu ya? Nah, jadi yaitu orang-orang yang memecah belah agama ya, mereka Bu ya, dan jadilah mereka beberapa golongan. Paham tuh Bu ya? Tiap-tiap golongan bangga. Itu yang joget-joget selawatan pakai musik, bangga nggak? Bangga kan? Nah, bangga kan, masing-masing golongan merasa bangga gitu ya. Ya dengan apa yang ada mereka kan gitu ya. Nah, kalau kita merasa bangga, kenapa? Kita bisa mengkaji Al-Quran gitu Bu ya. Yang nyanyi belakang yang joget itu apa namanya? Itu ada lagi saya sama itu Bu. Ya sekarang maksudnya dulu tuh enggak ada Bu. Iya, sekarang apa sih enggak ada Bu? Nah, agama itu melarang musik Bu ya. Gitu loh Bu. Apa itu? Kayaknya sekarang ada apa itu? Yang sholawatan dulu Bu. Ya. Terus kemana-mana Bu, sampai keluar kota kok ini. Nah, itu yang perempuan itu jadi sekarang itu jadi ada gayanya, yang bikin gaya gitu. Iya. Apa sih Bu kalau lagu-lagu tuh Mbak apa Joget. namanya? Koreografi Iya. yang belakangnya itu loh. Oh, iya. Backgroundnya. Backgroundnya. Yang gitu. kata saya itu Yang jadi iring-iring emang masa nyanyi. begitu sih, maksudnya
di sini, maksudnya di sini tuh dulu nggak ada yang Iya, begitu. Kok jadi iya. sekarang ada itu. Iya. Nah, sayangnya kan Nah kadang-kadang itu ya Allah. kok kitanya malu ya. iya, Kita dari daerah jadi di daerah kita ada yang seperti itu, kita malu kan? Malu. Nah, iya gitu Kayaknya- ya. Kayaknya dulu kita itu kayaknya nggak ada ya. Iya. Dan sekarang pulang tuh ada tuh Iya. yang baru. Jadi begitu Bu ya. Jadi sekarang mah yang pada ngaji pakai musik ada. Sekarang mah kalau Islam Bu ya, boro-boro ngaji Al-Qur'an pakai musik Bu ya. Yang namanya musiknya sendiri Bu ya, itu haram hukumnya. Tapi kan kata mereka enggak. Nah, sekarang maaf Bu ya, kita itu jangan suka kalau menolak ya, jangan suka menolak hadis Bu ya. Kalau kita nggak suka tapi nggak usah pakai menolak juga gitu ya. Kalau kita nggak suka dengan hadis gitu, nggak usah pakai menolak juga, ya diam aja. Makanya contoh gini, saya juga nonton itu di YouTube ya. Kan kita udah belajar Bu ya, kata Nabi yang namanya celana laki-laki itu di atas lutut minimal gitu ya. Nah kalau enggak ya di tengah betis gitu ya. Nah gitu. Nah kan ada di YouTube, masuk akal enggak kan sampai gini-gini, masuk akal enggak kalau celana lewat mata kaki masuk neraka, masuk akal enggak? Ibu pada nonton enggak? Ada enggak? Enggak ya? Ada Bu ya. Ya masuk akal nggak masuk akal, orang itu hadis Nabi kok. Nabi jelas mengatakan Bu ya, yang untuk laki-laki ya, yang selanya di bawah mata kaki Bu ya, itu masuk neraka. Masuk akal nggak kalau celana di bawah kaki masuk neraka? Masuk akal nggak? Ya nggak bisa pakai akal ya. Itu namanya ngelawan Nabi Bu ya, karena itu Nabi yang bilang gitu ya, karena Nabi yang bilang gitu ya. Karena yang jangan mengatakan yang celana singkrang teroris nggak boleh Bu ya. Itu kita nggak tahu apa-apa Bu ya, jangan sok tahu Bu ya. Kita nggak tahu Bu ya. Jangan mengatakan yang kita nggak tahu. Emang kita tahu kalau orang pakai celana singkrang itu teroris? Nggak tahu kan? Nggak usah mengatakan ya, nggak usah ngomong. Kalau umpamanya tahu itu orang ini celananya singkrang jadi teroris, kita tahu baru boleh mengatakan. Kita tahu juga kagak ya, tapi mengatakan katanya orang singkrang pakai singkrang teroris gitu ya. Nah itu kan melawan hadis Nabi kan Bu ya. Jadi ciri khas itu. Bukan ciri khas. Lah ya dikatakan jadi ciri khas itu kalau pakai yang itu Kalau jadi teroris gitu. teroris nggak boleh Bu ya, nggak boleh. Kalau Itu udah ketahuan pasti. iya, itu namanya fitnah Bu ya. Kalau kita umpamanya tahu nih si A nih ada di sini ya pakai celana singkrang, terus dia jadi teroris, boleh kita katakan karena kita ngelihat, kita tahu. Nah kita cuma tahu denger doang, nggak usah disebarkan Bu ya. Kalau yang kita tidak tahu tidak usah disebarkan ya Bu ya. Itu namanya nanti jadi dosa jariah Bu ya. Jadi dosa jariah lah Bu ya. Jadi kita menyampaikan yang tahu aja gitu kan, yang nggak tahu nggak usah disampaikan. Apalagi yang disampaikan itu cuma keburukan Bu ya, kejelekan jangan Bu ya, jangan Bu ya, karena kita juga tidak tahu. Paham tuh Bu ya. Nah gitu Bu ya. Kenapa bergolongan-golongan Bu ya, mereka menganggap golongannya lah yang paling benar. Nah yang paling benar itu yang mana? Yang ngikutin Rasulullah Bu ya, yang ngikutin Rasulullah. Nanti di sini ada Bu ya, yang ngikutin Rasulullah itu yang benar. Kan 73 golongan ya, 73 golongan Bu ya, yang masuk neraka 72 golongan, yang masuk surga 1 golongan. Siapa ya Rasul yang masuk surga? Yang mengikuti sunnahku. Jelas Ibu? Iya. Jadi kalau umpamanya yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah nggak usah diikutin, walaupun itu rame, walaupun itu booming lah gitu ya. Booming itu apa? Ya rame Bu ya. Rame, banyak pengikutnya, terkenal banyak pengikutnya ya. Nggak usah kita ikutin. Ibu sekarang Bu ya, dalam hal apa aja Bu ya, coba kalau kita ngomong dalam hal apa aja, kalau yang benar itu pasti banyak musuhnya. Paham tuh? Jelas nggak? Jelas ya. Ya sekarang itu banyak orang-orang benar di YouTube, musuhnya banyak nggak? Banyak Bu ya. Dari dulu juga zaman Nabi Bu ya, dari zaman Nabi Nuh sampai kesiniin Bu ya, menyampaikan kebenaran banyak musuhnya nggak? Banyak musuhnya.
orang yang menyampaikan kebenaran dalam hal dunia maupun dalam hal akhirat pasti banyak musuhnya. Nggak usah takut dimusuhin Bu ya, karena kita menjalankan yang lurus, menjalankan yang hanif. Karena Allah itu menciptakan manusia itu suci. Paham tuh Bu ya? Dan ada potensi, ada fitrah dalam kebenaran. Jelas Ibu ya? Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah minder gitu ya. Nah, karena kita mencari apa Bu? Mencari yang lurus, mencari yang hanif, mencari yang benar. Nggak usah apa Bu? Nggak usah minder, nggak usah malu, nggak usah takut gitu. Nggak usah takut ditemenin. Nggak usah takut nggak ada yang nemenin Bu ya. Nah gitu, nggak usah takut. Oh saya nggak ada nemenin, saya cari temen. Ibu, yang namanya nyari ilmu mah bukan nyari yang namanya ngaji mah bukan nyari teman, tapi nyari ilmu untuk bekal ke akhirat supaya masuk surga. Paham tuh Ibu ya? Iya. Ngaji kok nyari temen? Ngaji mah nyari ilmu Bu ya. Ngaji nyari ilmu bukan nyari temen. Ya temennya segabrek-gabrek juga kalau ingkar sunnah mah nggak bisa Bu ya. Karena Ibu, kebenaran itu bukan diukur dari banyaknya manusia. Jelas Ibu ya. Sedikit pun ya, kalau kebenaran memang kebanyakan sedikit Bu ya. Kebenaran itu memang sedikit gitu. Kenapa kebenaran sedikit? Ya buktinya aja masuk surga cuma satu, yang masuk neraka 72 Bu ya. Nah Ibu, Nabi Ibu. Golongannya golongan siapa itu? Ya, itu Nah ini yang pelajari ini dan yang ikuti sunnah. Yang ikutin Rasul. Iya, yang ngikutin sunnah Rasul dan yang ngikutin Al-Quran. Ngikutin Al-Quran, ngikutin sunnah Rasul itu yang masuk surga. Yang 72 itu masuk neraka semua. Kata siapa? Nanti ada di sini hadisnya Bu ya. Begitu Bu ya. Nah Ibu, Nabi Ibu kalau ngelihat hujan, Ibu Nabi itu nangis. Ditanya sama sahabat, kenapa nangis? Jadi karena kelak di akhirat ya. Jadi Ibu umatku itu ya masuk neraka itu seperti derasnya hujan. Tuh, ya. Iya. Nah, jadi umatku masuk neraka itu seperti derasnya hujan. Makanya Nabi nangis gitu. Ahim tuh Bu ya. Kenapa? Iya, nangis kenapa? Umatku yaitu yang masuk neraka seperti derasnya hujan, derasnya air hujan gitu Bu ya. Air hujan kan deras Bu ya. Itu seperti begitu Bu ya. Umat Nabi masuk neraka. Karena kenapa? 72 golongan masuk neraka, 1 golongan masuk surga. Jelas Ibu. Jadi Ibu nggak usah minder, nggak usah malu, nggak usah takut Bu ya. Kalau nggak ditemenin, gitu kan? Ibu kan karena malu nggak ditemenin, akhirnya ikut ke sana, ikut ke sini. Kenapa malu nggak ditemenin? Nggak usah malu ya. Malu mah sama Allah, bukan malu sama manusia. Ya, untuk apa juga malu sama orang untuk apa menzalimi diri sendiri Bu ya. Nah kalau ikut ke sana ke sini yang nggak ngikutin sunnah namanya mendolimi diri sendiri. Paham ya? Jangan suka mendolimi diri sendiri dengan apa? Nah, yaitu dengan mencari teman yang banyak, tapi tidak ngikutin sunnah. Paham tuh Bu ya? Yang labil itu ya Bu. Hah? Yang labil seperti pohon. Iya, ya Bawa seperti angin kemana iya. saja lewatnya. Iya gitu. Angin ngidul itu pohon ikut ngidul, angin ngaler itu pohon ikut ngaler, begitu juga angin ke utara ikut ke utara, angin ke selatan ikut ke selatan gitu. Itu namanya labil Bu ya. Jangan diikutin Bu ya. Biarin temennya sedikit nggak apa-apa Bu ya. Yang penting kita mencari ilmu yang lurus Bu ya, yaitu agamanya agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu hanif, lurus Bu ya. Karena Allah itu menciptakan manusia itu suci gitu Bu ya, berpotensi yaitu fitrah Bu ya, yaitu untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah. Kalau umpamanya enggak sesuai dengan hadis itu namanya tidak fitrah gitu ya. Padahal potensinya ada, potensi apa? Potensi untuk menjalankan kebenaran. Paham tuh Ibu ya? Fitrahnya ada untuk mencari kebenaran gitu. Terus belok itu namanya mengikuti nafsu.
Itu nafsu datangnya dari setan. Pengen temannya banyak gitu kan, itu nafsu yang diikutin gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Emang itu ngaruhnya besar ya Bu ya. Buruk itu loh ngaruhnya besar Oh, ya. pengaruhnya besar ya Bu ya. Maksudnya tadinya itu udah Iya, pakai iya, panjang. iya. Biarpun di rumah itu mas panjang gitu. Mm-mm. Sekarang itu golongannya itu pakainya mini-mini. Nah, ikutan kan? Jadinya terus Nah, makanya. kerudungnya dicopot. Iya. Gitu. Kata saya terus pakainya celana Pendek. gitu. Ya iya Biarpun nggak gitu. pendek banget itu jadinya Uratnya besar, kelihatan. iya. Ya Kata gitu. saya, emang Jadi buruk itu ya iya. Allah, cepet Bergaul pengaruhnya itu Ibu iya, ya, pengaruhnya Ibu teman itu pengaruhnya besar, Bu. Teman itu pengaruhnya besar, Bu ya. Teman itu pengaruhnya besar juga. Kan saya juga baca di Bu ya. Yaitu Ibu, kalau kita deket sama orang yang jualan minyak wangi ya, walaupun kita nggak beli gitu ya, nggak beli itu ada kita bau-baunya ke bau-bau wanginya ada gitu ya. Dan juga kan kesebutnya juga oh itu tetangganya sama orang jualan minyak wangi gitu ya. Nah gitu kan ke bawah baik kan. Nah, kalau umpamanya berteman dekat sama orang yang bikin pandai atau pandai besi Bu ya. Nah itu tuh, atau kalau kasaran malas itu ya, las itu kan ya las itu ya, atau pandai besi gitu ya. Nah itu kan walaupun umpamanya enggak nyiprat ke baju kita, kalau nyiprat ke baju kita kan bolong ya. Kalau enggak nyiprat juga hawa panasnya pasti ada gitu ya. Jadi teman itu pengaruhnya besar. Jadi cari teman yang bisa mengingatkan kepada Allah. Paham tuh ya? Gimana cari teman yang bisa mengingatkan kepada Allah? Kita di jalan ya, di jalan kan teman gini ya, ketemu Mama Emi kan mengingatkan Allah kan. Kenapa mengingatkan Allah? Kan kita belajar gitu ya, gitu. Assalamualaikum itu kan mengingatkan kepada Allah gitu ya. Jadi cari teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Jangan cari teman yang mengingatkan kepada maksiat. Paham tuh ya? Jelas Ibu gitu. Ya, jadi teman itu pengaruhnya besar. Emang ada tanya jawab baru dapat saya berapa? 31, 32 doang ya? 32. Nah, jadi gitu ya, tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jelas kan pada hari ini, jelas kan? Pada saat ini jelas kan? Benar nggak? Pada saat ini tuh jelas banget apa yang kita pelajari di Al-Quran. Paham tuh Ibu ya? Nah, sekarang mau ada tanya jawab nggak? Iya Bu, saya kepengen Terus nanya. tutup dulu ya? Iya. Ya tutup dulu ya. Baru ada tanya jawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak apa-apa Bu ya, dapat seayat dua ayat, yang penting kita dikaji, dibahas gitu Bu ya. Jadi dapat ilmu Bu ya. Kalau dibaca doang kan nggak dapat ilmu. Isi ayat